Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta keselamatan di masa pandemi ini. Baiklah, bertemu kembali bersama Ibu Reti Hestuti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas materi mengenai teks berita atau berita. Adapun tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami apa itu pengertian berita dan teks berita. Yang kedua yaitu kalian dapat mengetahui unsur-unsurnya, langkah-langkah berita, serta strukturnya. Serta kalian mampu membuat isi dari berita yang kalian dengar dan kalian baca. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Halo anak-anakku yang terkasih, apakah sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada kegiatan belajar kali ini, kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu diharapkan mampu memahami pengertian berita, mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca, mampu menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang didengar dan dibaca. Nah, sudah tahu ya pada hari ini kita akan mempelajari apa? Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks berita. Anak-anakku, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi kan? Saat ini, teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja. Tidak hanya di koran saja, kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau di halaman web di internet. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Ada banyak hal di dalam sebuah teks berita. Yuk kita cari tahu bersama. Pertama-tama, mari kita kenali pengertian dari teks berita. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu berita. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau kabar. Nah, teks berita sendiri memiliki pengertian teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Berdasarkan halaman kemendikbud.go.id, teks berita memiliki pengertian teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita memiliki bermacam ciri-ciri. Yang pertama, faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Ciri berikutnya, aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, atau bersifat kekinian atau baru. Berita juga memiliki ciri-ciri unik atau menarik. Teks berita hendaknya unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik, yang dapat menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Berita juga memiliki ciri-ciri berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita hendaknya memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Teks berita juga memiliki ciri-ciri terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu.
kapan terjadi, dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita terjadi. Berita juga memiliki ciri-ciri objektif. Objektif maksudnya bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita yang sebenar-benarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Tahukah kamu, berita memiliki unsur-unsur di dalamnya? Sering disebut dengan 5W plus 1H, atau disebut juga dengan adik Simba. W yang pertama adalah what. Where, when, who, why, dan how. What sendiri memuat peristiwa apa yang terjadi. Where memuat di mana peristiwa terjadi. When memuat kapan peristiwa itu terjadi. Who memuat siapa yang terlibat di dalam peristiwa. Why memuat mengapa peristiwa terjadi. How bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Jika sudah mengetahui unsur-unsur berita, yuk kita coba menentukan unsur berita dari kutipan teks di dalam slide berikut. Baca dengan cermat kutipan teks tersebut. Lalu, perhatikan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Tentukan unsur berita dari teks tersebut. Simpan jawabanmu, nanti akan kita buktikan pada slide berikutnya. Kalau tadi kamu sudah menentukan unsur-unsur berita, maka berikutnya kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita memiliki 3 langkah. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita secara utuh. Yang kedua, menentukan atau mencari unsur-unsur berita yang meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang kita singkat dengan kata adik Simba. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan berita yang sudah diamati dengan cara menyusun unsur-unsur berita yang sudah ditemukan dalam bentuk paragraf. Setelah memahami langkah-langkah menyimpulkan isi berita, mari kita latihan menyimpulkan isi berita. Bacalah kutipan teks pada slide berikut ini. Kemudian, setelah kamu membaca teks berikut, langkah selanjutnya adalah menyusun pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu susun hendaknya memuat unsur berita dari teks berita yang telah kamu baca. Contoh, perhatikan tabel berikut. Pertanyaan dalam tabel tersebut bertujuan mencari unsur-unsur berita. Pertanyaan-pertanyaan ini juga merupakan jawaban dari soal latihan pada slide sebelumnya, yaitu latihan menentukan unsur-unsur berita. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan yang memuat unsur berita, susun unsur-unsur yang sudah kamu temukan dalam berita dalam sebuah paragraf. Langkah akhir menyimpulkan isi berita, yaitu unsur berita yang sudah kamu temukan, kamu susun ke dalam sebuah paragraf. Nah, demikianlah langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga setelah kalian menonton dan menyimak video tadi, kalian akan bisa memahami apa itu berita dan apa itu teks berita. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Kemudian ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengetahui apakah kalian mampu menerima materi ibu pada hari ini. Jadi silahkan kalian mengerjakan soal-soal ibu yang ibu berikan. Tetap semangat anak-anakku di masa pandemi ini, semangat belajarnya. Baiklah, itu ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.